Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Kisah, ruang berbagi kisah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang penuh makna. Melanjutkan kisah sebelumnya, tentang seorang pedagang sate yang melakukan pesugihan bersama dengan istrinya. Buat kalian yang belum menonton part 1 dan part 2, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar kalian tidak gagal faham. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah like dan juga subscribe. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu dilapangkan rezekinya dan juga selalu dimudahkan urusan-urusannya. Benar saja, setelah didesak untuk menceritakan yang sebenarnya, wanita itu akhirnya bercerita jika dirinya adalah adik dari Nani, yang tak lain adalah istri dari Arif. Ia mengaku kalau kakaknya yang menyuruh, dan ia juga akan diberikan imbalan jika berhasil melakukan tugasnya, yaitu meminta si dukun untuk mengguna-guna Arif agar menjadi gila. Nani merasa sudah tidak membutuhkan Arif dan tak cinta lagi. Di satu sisi, Nani juga benar-benar sudah jatuh hati kepada pria berondong yang sekarang menjadi kekasihnya. Hal itulah yang membuat Nani memutuskan untuk menyuruh adiknya datang ke tempat si dukun dan berniat mengguna-guna suaminya sendiri. Setelah mendengar cerita dari adik Nani, dukun itu tak mau melakukan apa yang diminta olehnya. Dukun itu tak mau ikut campur dengan urusan pribadi para kliennya. Dengan penuh kekecewaan, wanita itu pun pergi meninggalkan rumah dukun pesugihan. Sesampainya di rumah Nani, sang adik menceritakan jika dukun wanita itu tak mau membantunya untuk mengguna-guna Arif. Dukun itu beralasan jika dirinya tak mau ikut campur urusan pribadi para kliennya. Karena tak berhasil mengguna-guna suaminya, Nani akhirnya mencari cara lain untuk menyingkirkan Arif dari kehidupannya. Ia merasa jika Arif nantinya hanya menjadi penghalang dalam hubungan percintaannya dengan si berondong. Setelah kepergian sang ibu, Arif sudah tak pernah kembali ke rumahnya. Ia juga sudah tak diketahui keberadaannya. Pada suatu hari, Nani mengajak pacar berondongnya untuk bertemu di sebuah kafe. Dengan senang hati, berondong itu pun mengiyakan ajakan Nani. Mereka dengan asyiknya bercanda dan tertawa, sambil menikmati makan malam romantis, layaknya pasangan yang sedang dimabuk asmara. Tiba saatnya bagi Nani mengungkapkan keresahannya. Nani berkata kepada kekasihnya, jika dirinya ingin menyingkirkan Arif dari kehidupannya, dan juga untuk selama-lamanya. Karena memang berondong tersebut berniat untuk menguasai seluruh harta milik Nani, ia pun merasa senang, apalagi membuat suaminya pergi untuk selamanya. Karena hal itu membuat dirinya lebih mudah dalam merampas semua harta Nani. Setelah berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk menumbalkan Arif. Setelah pertemuan di kafe, Nani dan kekasihnya pergi ke sebuah hotel. Pacar Nani meminta agar Nani mau tidur dengannya, dan juga melayani nafsunya. Karena memang mereka sedang dimabuk asmara, hal itu pun akhirnya terjadi. Nani mengkhianati suaminya, demi seorang pria yang hanya memanfaatkan kekayaannya saja. Benar saja, kekasihnya dibuat tak berdaya di atas ranjang. Walaupun usianya sudah tak muda lagi, nyatanya Nani masih liar dalam berhubungan. Mereka melakukan hubungan terlarang itu hingga larut malam. Karena merasa kelelahan, Nani dan kekasihnya pun tertidur. Pagi harinya, Nani pulang ke rumah. Tak lupa ia memberi uang jajan kepada kekasihnya, karena rasa cintanya memang sangat dalam. Ia menaruh beberapa lembar uang berwarna merah di dompet kekasihnya. Setelah beberapa minggu tak diketahui keberadaannya, tiba-tiba saja Arif kembali pulang ke rumah. Ia tampak lebih kurus, dan kondisinya cukup memprihatinkan. Nani yang sudah tak cinta lagi dengan suaminya, ia merasa terganggu jika Arif tinggal serumah lagi dengannya. Namun,
Hati kecilnya juga merasa kasihan melihat kondisi suaminya yang sangat memprihatinkan. Akhirnya, Nani memberikan waktu beberapa hari kepada Arif untuk tinggal di rumah. Dan setelah itu, ia harus segera angkat kaki dari rumah mewahnya. Pada malam hari, ketika Nani sedang pergi berkencan dengan kekasihnya, Arif sengaja masuk ke kamar untuk mengambil beberapa perhiasan milik istrinya. Ia berniat akan menjual perhiasan tersebut, guna bertahan hidup jika sudah pergi dari rumah, yang sekarang sudah menjadi milik istrinya. Tak disengaja, Arif menemukan secarik kertas, yang biasa digunakan oleh Nani untuk menulis daftar tumbal pesugihannya. Karena merasa penasaran, ia pun membaca siapa yang akan dijadikan tumbal selanjutnya oleh Nani. Betapa kagetnya Arif setelah mengetahui siapa yang akan menjadi tumbal selanjutnya. Ia tak menyangka jika dirinya akan dijadikan tumbal oleh istrinya sendiri. Jantungnya serasa terhenti, badan pun langsung lemas. Akhirnya, malam itu juga Arif pergi dari rumah. Ia memutuskan untuk pergi ke kaki gunung, berharap agar dukun itu bisa membantunya. Setelah beberapa saat, sampailah Arif di rumah dukun pesugihan yang dimaksud. Setelah dipersilahkan masuk, tanpa basa-basi Arif langsung berlutut dan memohon kepada si dukun agar membatalkan perjanjiannya dengan iblis peliharaannya. Arif menceritakan semuanya dengan penuh isak tangis. Namun, dukun itu tetap saja pada pendiriannya. Walaupun dalam relung hatinya masih ada rasa kasihan kepada Arif, akan tetapi semua perjanjiannya dengan iblis pesugihan tak dapat dibatalkan. Semua sudah terjadi, dan Arif juga harus siap dengan semua konsekuensinya. Merasa sudah tak mempunyai harapan lagi, tanpa berpamitan, Arif langsung berlari keluar dari gubuk dukun tersebut. Kali ini, Arif benar-benar seperti orang gila. Ia berlari sendirian di hutan dengan penuh teriakan. Beberapa hari kemudian, ada warga yang menemukan Arif tergeletak di pinggir jalan. Seperti biasa, ada luka cakaran yang cukup dalam di sekujur tubuh Arif. Baju yang dikenakannya juga terlihat sobek dan membentuk seperti bekas dicakar hewan buas. Akhirnya para warga melapor kepada perangkat desa setempat. Mereka semua tahu jika Nani sudah tak memperdulikan suaminya lagi. Beberapa saat kemudian, ayah Arif pun datang. Beliau meminta agar Arif langsung diurus saja jenazahnya dan segera dimakamkan. Arif pun dikubur berdampingan dengan makam ibunya. Kabar kematian Arif langsung menjadi perbincangan di kalangan warga setempat. Para warga merasa aneh. Kenapa setiap kematian warga di kampungnya, selalu ada luka cakaran di tubuhnya. Mereka akhirnya menaruh curiga kepada Nani, karena kekayaan Nani sekarang sangatlah tak masuk di akal. Ia yang dulunya punya hutang di mana-mana, sekarang mendadak jadi kaya raya. Rumahnya besar, dan mempunyai beberapa kendaraan mewah. Beberapa hari setelah kematian Arif, Nani merasa biasa saja. Ia benar-benar telah dibutakan oleh harta, sedikit pun tak ada rasa penyesalan dalam hati Nani. Padahal, dia telah menumbalkan beberapa keluarganya, dan yang terakhir kali, ia tega menumbalkan suaminya sendiri, demi menambah pundi-pundi kekayaannya. Setiap hari, Nani berfoya-foya dengan kekasihnya. Ia bersenang-senang, melakukan maksiat, dan juga berzina setiap hari. Hatinya benar-benar telah tertutup oleh nafsu dunia. Ia tak sadar, jika ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat, di mana kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita semasa di dunia. Merasa jika Nani sudah tergila-gila dengannya, muncullah niat buruk dalam hati pria berondong tersebut. Ia berniat mengambil semua harta yang dimiliki oleh Nani. Ia pun berpikir, bagaimana caranya untuk menyingkirkan Nani. Pada suatu malam, Nani mengajak kekasihnya untuk menginap di rumahnya.
Dengan senang hati, pria itu pun langsung mengiyakannya. Dan segera ia bergegas menuju rumah mewah milik kekasihnya itu. Mereka makan malam bersama, dan menikmati indahnya malam dengan penuh gairah. Di ruang kamarnya yang remang-remang, Nani membuka semua bajunya, mungkin karena efek minum yang terlalu banyak, sehingga ia pun cukup liar dalam melampiaskan nafsu kepada pria berondongnya. Setelah merasa lelah, Nani pun tertidur. Melihat kekasihnya sudah tertidur pulas tanpa sehelai benang pun, pria berondong itu mengendap-endap dan menuju ke ruangan rahasia milik Nani. Ia berniat mencari sesuatu agar semua kekayaan milik Nani bisa segera diambil. Tak sengaja, ia menemukan sebuah kertas dengan nama-nama tumbal korban pesugihan kekasihnya itu. Akhirnya, pria itu pun menemukan sebuah cara agar semua harta milik Nani bisa ia kuasai. Pria itu mengambil pulpen dan langsung menuliskan nama Nani di dalam daftar tumbal selanjutnya. Waktu pun berlalu, dan pagi pun tiba. Nani langsung saja membangunkan kekasihnya. Setelah beberapa saat, pria itu bangun dan langsung saja berpamitan untuk pulang. Tak lupa, ia mencium kening kekasihnya, sebagai tanda jika ia sangat mencintai Nani. Beberapa minggu berlalu, tiba saatnya bagi Nani untuk memberikan tumbal, sebagai persembahan kepada iblis pesugihannya. Dalam hatinya, ia berpikir siapa orang yang selanjutnya akan dijadikannya tumbal. Setelah mengambil kertas daftar tumbalnya, Nani terbelalak, ia tak habis pikir kenapa namanya sendiri yang tertulis pada kertas itu. Ia merasa tak pernah menulis namanya sendiri. Tapi kenapa di kertas itu tertulis namanya? Nani merasa sangat ketakutan jika dirinya benar-benar akan dijadikan tumbal. Akhirnya, Nani memutuskan untuk menemui dukun pesugihannya yang berada di bawah kaki gunung. Setelah bertemu dengan dukun tersebut, Nani menceritakan semuanya. Ia merasa jika tak pernah menulis namanya sendiri pada daftar tumbal. Tapi tiba-tiba saja di kertas itu tertulis namanya. Itu artinya jika ia akan menjadi korban selanjutnya. Nani memohon kepada si dukun agar namanya segera dihapus dari daftar tumbal dan menggantinya dengan orang lain. Nani juga berjanji akan memberikan berapapun uang yang diminta agar dukun itu mau membantunya. Namun, dukun itu tak bisa berbuat apa-apa. Dukun itu mengaku jika nama yang sudah tertulis di kertas tersebut tidak bisa dihapus, apalagi diganti dengan nama orang lain. Nani pun bersimpuh di kaki dukun itu, dan terus menangis. Ia memaksa agar si dukun mau menghapus namanya. Akan tetapi, dukun itu malah marah kepada Nani. Dukun itu merasa jika itu semua adalah konsekuensi yang harus dibayar. Dan ia hanya menjalankan tugasnya saja. Nani pun pulang dengan perasaan yang penuh penyesalan. Sekarang ia sadar akan semua kesalahannya. Setiap harinya, Nani hanya berdiam diri di kamar. Ia juga menutup semua pintu rumahnya. Kali ini Nani benar-benar menyesal. Ia hanya bisa menangis setiap hari, membayangkan ajal yang semakin dekat menjemputnya. Hingga akhirnya, Nani pun meninggal di rumah mewahnya. Ia meninggal dengan keadaan begitu banyak cakaran yang mencabik-cabik tubuhnya. Jenazahnya membusuk di kamar, dan para warga tak ada yang mengetahuinya. Sementara kekasih Nani yang berniat menguasai semua hartanya, ia meninggal dalam sebuah kecelakaan dengan mengendarai mobil pemberian dari Nani. Itulah kisah tentang sepasang suami istri yang melakukan pesugihan demi sebuah kemewahan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.